Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amuliati MPC Psikolog. Saya merupakan salah seorang dosen tetap di Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, jurusan S1 Psikologi, Fakultas Psikologi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Psikologi Abnormal. Psikologi abnormal ini diampu oleh mahasiswa semester 4 dan memiliki bobot 3 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar mengenai teori dasar terbentuknya berbagai gangguan klinis serta abnormalitas pada individu. Pada mata kuliah ini, mahasiswa juga diharapkan mampu mengetahui berbagai macam pokok bahasan berikut, yaitu diantaranya mengenai karakteristik normal atau tidaknya seseorang, penggolongan dan asesmen perilaku abnormal, berbagai gangguan termasuk gangguan stres, gangguan kecemasan, gangguan obsessive compulsive disorder, gangguan somatofon, gangguan mood, gangguan zat adiksi, gangguan makanan, gangguan tidur, hingga gangguan spektrum skizofrenia. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah psikologi abnormal adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari perilaku abnormal. Mahasiswa juga diharapkan mampu dan mempresentasikan berbagai jenis gangguan dari psikologi abnormal. Mahasiswa juga mampu untuk mengetahui proses terjadinya sebuah gangguan. Berikut ini saya lampirkan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah psikologi abnormal secara tatap muka pada pertemuan kedua. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, baik, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum permulaan kelasnya kita mulai, silakan yang dua bertugas hari ini maju ke depan untuk pemaknaan sama 12 prinsip dasar rupiah IPTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip dasar rupiah IPTK. Kami Sivitas Akademika Universitas Putra Indonesia IPTK Padang selalu. Satu, menyayangi sesama. Dua, berlaku jujur. Tiga, bertanggung jawab. Empat, menegakkan disiplin. Lima, berlaku adil. Enam, berkolaborasi dan bersatu. Tujuh, meningkatkan kreativitas. Delapan, belajar dan berilmu. Sembilan, mencegah kemungkaran. 10, menjaga kedamaian. 11, mensyukuri nikmat. 12, berlaku sabar. Istri IPTK. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman yang bertugas pada hari ini. Oke, teman-teman. Jadi ini ada pertemuan kedua kita ya pada semester hari ini.
pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang sejarah dari psikologi abnormal ya. Masih ingat? Kemarin itu sejarah psikologi abnormal itu apa? Apa nih sampaikan? Apa? Raffi? Ibnu? Oke. Oke, benar sekali ya. Jadi pada zaman dulunya itu psikologi abnormal itu dianggap adalah hal-hal berkaitan dengan pengaruh roh jahat ya. Jadi kalau misalnya di zaman dahulu itu ada orang berperilaku abnormal, dia dianggap kena gangguan setan ya. Sehingga dilakukan beberapa teknik untuk menghilangkan gangguan tersebut. Nah, tapi sekarang ini itu sudah berkembang di pendekatan lebih secara medisnya lagi ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang apa itu perilaku normal dan tidak normal ya. Sekarang saya pengen tahu apa sih teman-teman ketahui tentang apa itu keabnormalan? Ada yang tahu? Oke, silakan. Perilaku abnormal adalah perilaku yang menyimpang dari norma masyarakat yang berlaku. Oke, bagus sekali ya. Jadi katanya temannya kalau abnormal itu adalah perilaku yang berbeda dari norma yang berlaku di masyarakat. Yang lain setuju? Oke. Kalau gitu, yang normal itu yang kayak gimana? Ada yang tahu apa itu perilaku yang normal? Oke, kamu silakan. Perilaku normal dapat berarti sesuai dengan standar atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Oke, benar sekali ya. Berarti normal itu adalah sesuatu yang sesuai yang berlaku di masyarakat tersebut. Teman-teman, normal atau tidak normal? Tahu dari mana normal? Emang udah sesuai sekarang? Apa? Normal itu sesuka? Suka dengan lawan jenis. Oke. Yang lain ada lagi? Oke. Setidaknya teman-teman sudah punya pemahaman ya tentang apa perilaku normal dan yang abnormalnya. Nah, sekarang kita coba bahas dalam sudut pandang psikologi ya, apa itu perilaku normal dan tidak normal. Nah, jadi normal atau tidak normalnya perilaku seseorang itu dapat dilihat menggunakan 5 perspektif ya. Yang pertama itu menggunakan dari statistik infrekuensinya. Yang kedua itu dari violation of norm. Yang ketiga dari unexpected. Yang keempat personal distress. Dan yang kelima itu adalah disability ya. Jadi ini ada 5 perspektif yang menunjukkan apakah orang itu kategorinya normal atau abnormal ya. Kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah statistik infrekuensi. Nah, pada perspektif statistik infrekuensi ini dia menggunakan pengukuran yang menggunakan kurva lonceng. Kurva lonceng ada yang kebayang kayak gimana kurva lonceng? Bentuk lonceng dia. Oke, benar sekali ya. Ini bentuk dari kurva lonceng ya. Jadi, normal atau tidak normalnya seseorang itu bisa kita lihat menggunakan pendekatan secara statistik. Di sini kebanyakan orang dia akan berada pada bagian tengah kurva ya, orang-orang yang normal rata-rata. Sebaliknya, orang-orang yang berada di kedua ujung ini dia menunjukkan adanya tanda keabnormalitasannya ya. Nah, kriteria yang digunakan untuk menentukan normal atau tidak ini biasanya menggunakan bidang medis atau dalam bidang psikologis. Nah, kalau bidang psikologis normal atau tidaknya itu kita menggunakan yang mana? Biasanya pengukuran apa? Kita mengetahui dia itu rata-rata atau tidaknya? Apa? IQ ya. Berarti intelijensi itu bisa kita masukkan ke dalam kriteria statistik frekuensinya ya. Berarti di sini nantinya kalau seandainya dia berada pada IQ-nya rata-rata, dia akan berada pada di tengah-tengah kurva ini ya. Nah, baik dia IQ dia yang berlebih daripada IQ rata-rata maupun IQ yang kurang dari IQ rata-rata, dia termasuk perilaku yang abnormal jika menggunakan pendekatan yang statistik infrekuensi ya. IQ normal itu menurut Wechsler IQ berapa? 90 sampai 110 ya. Berarti IQ 90 sampai dengan 110 itu termasuk dalam IQ yang rata-rata. Artinya kebanyakan orang yang normal itu berada pada range IQ yang segitu ya.
Berarti kalau misalnya dia pun lebih daripada 110, berarti kan dia di atas rata-rata tuh atau yang superior. Berarti dia dianggap orang yang tanda kutipnya yang tidak normal ya, berbeda dari kebanyakan orang ya. Begitupun nanti yang IQ-nya di bawah dari 90, berarti 89 ke bawah itu juga termasuk dalam kategori yang abnormalitas. Sampai sini paham? Oke. Next, kriteria kedua itu adalah violation of norm. Yang kayak gimana tuh biasanya? Berkaitan dengan apa? Norma ya. Jadi perilaku abnormal, normal atau tidaknya seseorang itu dia memperhatikan konteks sosial di mana perilaku tersebut muncul ya. Itu teman-teman bahas di awal tadi yang mana normal dan abnormal tadi ya. Nah, sebaliknya kalau seandainya perilaku tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat tersebut disebut dengan perilaku yang abnormal. Contoh paling gampangnya itu seperti LGBT. LGBT tahu? Tahu ya. Nah, LGBT itu kalau seandainya di negara Thailand atau negara Amerika menyukai sesama jenis itu normal atau tidak? Normal ya. Dan itu diakui dan dilegalkan di negara mereka. Tapi kalau kita kembalikan ke budayanya Indonesia, normal atau tidak? Tidak ya. Jadi norma atau tidak perilaku tersebut, lihat konteks di mana perilaku tersebut muncul ya. Kalau seandainya muncul di negara yang memang legal, berarti dia itu normal. Tapi kalau di negara yang sebaliknya berbeda, berarti disebut dengan perilaku yang abnormal. Ada lagi bisa berikan contoh? Oke, jadi di beberapa negara yang penggunaan narkoba itu dilegalkan, sementara di negara kita tidak. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Seks bebas kenapa? Gimana yang normalnya? Di negara Korea gitu normal. Di luar negeri berarti itu normal ya. Jadi benar sekali ya jawaban dari teman-teman ini. Jadi violation of norm itu bisa kita lihat norma konteks sosial di mana perilaku tersebut muncul ya. Nah, kalaupun misalnya nih di luar negeri itu di Korea dia tidak ada hubungan pernikahan, tapi mereka tinggal dalam satu atap. Boleh aja apa enggak? Boleh ya. Karena menurut mereka itu adalah hal yang biasa saja. Nah, coba deh teman-teman misalnya lagi di Padang nih ya, kemudian tinggal di satu atap yang sama dengan lawan jenisnya. Diapain? Digerebek ya, karena itu adalah hal yang tidak wajar yang terjadi di negaranya kita. Paham ya? Perbedaan antara norma dan tidak itu dilihat dari perspektif norma yang berlaku di masyarakat tersebut ya. Selanjutnya itu adalah unexpected. Unexpected itu kayak gimana? Perilaku yang tidak terduga ya, yang tidak terduga yang terjadi gitu ya. Berarti biasanya perilaku abnormal itu merupakan suatu respon yang tidak diharapkan yang terjadi ya. Contohnya nih, misalnya ada seseorang yang tiba-tiba berkeringat atau bergetar kaki dan tangannya ketika dia berada di suasana yang bahagia. Misalnya teman-teman nih, udah lama, misalnya seminggu nih nggak pulang ke rumahnya masing-masing kan, karena ngekos. Terus besok ini karena minggu tenang kan pulang tuh ya untuk ke rumahnya, ke kampungnya masing-masing. Nah kemudian pada saat pulang ke kampungnya itu, yang sosial momen bahagia kan, momen teman-teman kayak lepas kangen, teman-teman ketemu dengan ayah ibunya kan dan saudara-saudaranya. Tapi pas momen itu teman-teman malah kayak shaking, teman-teman gemetar, teman-teman deg-degan. Nah itu juga termasuk dari perilaku yang abnormal. Karena seharusnya itu adalah momen yang bahagia ya, tapi kan unexpected ya, sesuatu yang diharapkan yang terjadi. Nah itu juga salah satu bentuk dari perilaku abnormal ya. Selanjutnya yang keempat adalah personal distress ya. Yang namanya personal ya. Nah perilaku abnormal jika hal itu menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan bagi individu ya. Dia akan menjadi abnormal kalau dia menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi si individu. Nah, tapi tidak semua penderitaan itu berkaitan dengan perilaku yang abnormal ya. Berarti personal distress hanya si individu itu aja yang merasakan distressnya. Hanya dia yang merasakan tidak nyamannya. Tapi bagi orang lain bisa jadi itu tidak masalah ya, personal distress. Nah, contohnya itu adalah kayak teman-teman ketakutan karena akan disuntik. Ada yang takut disuntik nggak? Ada? Nggak. Yang lain ada yang takut nggak? Ada ya.
Ya kan terbagi atas dua kubu ya. Ada orang yang takut karena disuntik, ada yang tidak ya. Mungkin karena pengalaman yang sebelumnya. Mungkin waktu kecilnya disuruh suntik waktu zaman-zaman SD kan. Terus tiba-tiba mungkin pas suntik itu kena tulangnya. Terus ada pembengkakan di tangannya. Berarti kan itu sesuatu personal bagi si individu nih yang bikin dia itu ketakutan setiap kali akan disuntik di masa dewasanya. Tapi mungkin beberapa orang seperti yang dialami oleh Vigo dan teman-teman di belakang, kemungkinan itu adalah hal yang biasa aja ya. Karena mungkin pas disuntik itu pengalaman dia tidak sebegitu menyakitkannya. Ya, jadi personal distress. Normal atau tidak itu memperhatikan bagaimana penderitaan bagi si individu tersebut. Nah, tapi diperhatikan bahwa tidak semua penderitaan itu menimbulkan kesengsaraan bagi si individu tersebut. Contohnya apa? Psikopat, tahu psikopat? Orang psikopat tuh kayak gimana dia tuh? Membunuh tanpa belas kasihan ya. Berarti dia melakukan hal-hal negatif tanpa ada merasa tidak enaknya ya. Dan dia enjoy itu perilaku yang dia lakukan. Nah, itu bagi orang lain membunuh binatang aja contohnya menyakitkan atau enggak? Ya, ada malah orang misalnya ngelihat kayak cicak yang dibunuh atau tikus itu kan kayak nggak berani nih untuk membunuhnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang dengan kecenderungan antisosial, psikopat, itu dia nggak menderita untuk melihat hal-hal tersebut terbunuh. Kita aja misalnya habis ngelihat nyamuk yang misalnya habis kena obat nyamuk tuh, dia udah mau mati kan, ada yang nggak tega mungkin ya. Tapi bagi orang yang dengan kecenderungan antisosial atau psikopat itu dia menikmati hal tersebut. Nah, jadi hanya personal distress, berarti hanya si individu tersebut yang merasakan. Jadi tidak semua orang mengalami hal yang serupa ya. Itu disebut dengan personal distress. Yang terakhir apa? Disability. Disability itu kayak gimana tuh? Ketidakmampuan. Yang kayak gimana contohnya? Oke, ketidakmampuan individu berfungsi seperti orang pada umumnya. Contohnya apa? Oke, gangguan dengan pasangannya karena dia mengalami paranoid ya. Berarti ada ketidakmampuan yang dialami oleh si individu ya. Jadi individu itu mengalami ketidakmampuan untuk mencapai tujuan karena keabnormalitasan yang dia derita ya. Berarti dia tidak mampu mencapai sebuah pencapaian tertentu karena emang keterbatasan yang dia miliki ya. Contohnya misalnya kayak pengguna narkoba ya. Pengguna narkoba itu dia dianggap menjadi ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi akademiknya, fungsi-fungsi sosialnya ya, karena keadiksian dia terhadap narkoba tadi ya. Begitupun kata temannya Noval tadi. Jadi ketidakmampuan orang itu untuk mencapai ke seksualitasnya emang karena ketidakmampuannya dia ya, mungkin karena pengalaman traumatiknya ya, ataupun emang kondisi medis yang bikin dia itu tidak mampu untuk menikmati hubungan seksualnya. Sampai ini bisa dipahami? Ada yang bingung? Ya, coba diulang lagi tadi apa aja tuh 5 perspektif untuk menandakan orang itu abnormal atau tidak. Yang pertama tadi apa? Statistik in frekuensi ya. Berarti normal atau tidak itu melihat kurva loncengnya, kurva statistiknya. Yang berada di tengah-tengah itu adalah perilaku yang normal, yang rata-rata pada umumnya. Yang kedua, violation of norm ya. Normal atau tidak memperhatikan konteks sosial di mana perilaku tersebut muncul ya. Kalau misalnya sebuah negara itu adalah hal yang normal itu tidak masalah ya. Tapi dikembalikan ke negara lain bisa jadi itu merupakan perilaku yang abnormal ya. Berarti perhatikan di mana perilaku itu muncul. Yang ketiga, unexpected. Apa itu? Perilaku tidak terduga yang terjadi ya. Seharusnya itu adalah kayak misalnya teman-teman first date nih sama pasangannya, yang seharusnya itu kan kayak pengalaman yang menyenangkan ya untuk ketemu dengan pasangannya, tapi malah itu teman-teman merasa tidak nyaman, teman-teman merasa kayak ketakutan, keringat dingin dan segala macam ya, padahal pasangannya bukan orang-orang yang tanda kutip berbahaya. Berarti itu unexpected ya. Yang keempat, personal distress. Normal atau tidak dilihat dari personal distressnya. Contohnya apa tadi? Psikopat yang kayak gimana? Oke, psikopat yang tidak punya rasa kasihan. Psikopat yang punya kasihan itu termasuk nggak di personal distress? Enggak ya, karena itu bukan penderitaan bagi si
orang tersebut ya. Unexpected itu adalah yang penderitaan muncul bagi si individu tersebut ya. Contohnya kayak misalnya pengalaman pernah melihat darah ya. Mungkin untuk kecilnya pernah ngelihat orang ditabrak terus darahnya berceceran di jalan. Nah, sehingganya pas dewasanya setiap kali melihat darah akan pusing, akan mual misalnya. Begitupun yang takut jarum suntik tadi. Paham yang keempat tadi ya? Yang terakhir, disability tadi berkaitan dengan ketidakmampuan yang seperti apa? Yang pengguna narkoba, berarti emang dia tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi sosialnya ya, karena ketidakmampuan yang dia miliki ya, karena adiksi yang dia miliki. Ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami semua ya 5 ini? Saya? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke definisi dari kondisi abnormal. Jadi setelah kita ketahui itu tadi apa saja 5 hal yang menentukan orang itu normal atau tidaknya, sehingga bisa dibuat sebuah kesimpulan kalau kondisi abnormal itu adalah kondisi yang merupakan terjadi disfungsi perilaku, disfungsi emosi maupun kognitif yang diharapkan dalam konteks budaya yang berhubungan dengan distres pribadinya ya. Berarti ada disfungsi, ada sesuatu yang tidak berfungsi sesuai dengan semestinya ya, baik itu pada emosinya maupun pada perilakunya ya. Dan itu harus memperhatikan budaya atau konteks di mana perilaku tersebut muncul. Paham ya tentang definisi dari perilaku abnormal. Nah, kalau perilaku abnormal itu kan berkaitan dengan gangguan psikologis. Nah, pada psikologi abnormal ini kita akan banyak bahas tentang beberapa gangguan-gangguan psikologis ya. Teman-teman yang udah ketahui gangguan psikologisnya apa aja? Yang pernah diketahui? PTSD. Yang lain? Apalagi gangguan psikologis yang diketahui? OCD. Apalagi? Bipolar. Apalagi? PTSD. Ada lagi? Gangguan panik apa? NPD. BPD. Terus? PTSD. PTSD itu apa? Kayaknya tadi banyak banget PTSD. Apa itu? Post traumatic syndrome disorder. Yang kayak gimana tuh gangguannya? Post traumatic yang kayak gimana? Pasca trauma. Setelah pasca trauma dia mengalami apa? Oke, bagus sekali ya. Bikin dia ke-trigger dengan hal-hal yang menyebabkan dia menjadi trauma ya. Biasanya PTSD ini emang kayak dia mengalami trauma berat dulu nih ya, sehingganya pada saat ada momen yang dia pas trauma dia itu ke-rewind sehingga dia menunjukkan beberapa reaksi-reaksi tertentu ya. Misalnya kayak gempa bumi ya, berarti kan ada trauma berat tuh ya. Nah, kayak teman-teman kita yang sekarang lagi di Palestina ya, yang di Gaza. Nah, mereka itu kebanyakan mengalami PTSD itu ya, karena emang kayaknya bom mendadak diluncurkan, kemudian bangunannya hancur dan segala macamnya ya. Benar ya, berarti teman-teman sedikit banyaknya sudah punya gambaran tentang gangguan-gangguan dari psikologi ya. Jadi gangguan psikologi itu merupakan disfungsi psikologi dalam diri individu yang berhubungan dengan distresnya ataupun fungsi yang secara culture tidak diharapkan ya. Berarti gangguan psikologis ini berkaitan dengan perilaku yang abnormal. Kalau orang itu normal-normal saja, orang itu tidak ada personal distressnya, tidak ada ketidakmampuan dan segala macamnya, berarti dia tidak akan termasuk dalam kategori yang gangguan psikologis ya. Gangguan psikologis ini maka perlu teman-teman tahu dulu tuh apa yang normal dan tidaknya, sehingga kita akan gampang merujuk apa saja itu gangguan psikologis ya. Nah, ini kita masuk dulu nih, ada beberapa pemahaman yang keliru nih tentang keabnormalitasan ya. Yang pertama itu banyak pendapat mengatakan bahwa perilaku abnormal itu adalah selalu kacau. Benar apa tidak? Kenapa? Oke, benar sekali ya. Jadi tidak semua orang yang mengalami gangguan psikologis itu seumur-umur sejam-jamnya, se-24 jamnya atau selama 1 tahun itu dia tidak normal selalu ya. Ada beberapa part yang dia itu bisa berfungsi secara normal. Seperti yang teman jelaskannya tadi ya, kayak bipolar. Jadi bipolar itu kan nggak selama 1 bulanan itu dia mengalami fase bipolarnya kan.
Ada fase dia yang depresinya, ada fase dia yang manik, tapi ada juga fase dia yang normalnya, yang dia masih bisa komunikasi dengan orang lain. Berarti nggak melulu dia itu yang ada wahamnya dan segala macamnya, ya. Itu pemahaman yang keliru ya. Tidak semua orang yang abnormal itu adalah perilaku yang kacau. Yang kedua, ada perbedaan yang mencolok terkait normal dan abnormal. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidak. Kenapa? Oke, benar ya. Jadi tidak ada yang membedakan. Beda tentu ada, cuman nggak kentara banget ya antara orang yang normal dan tidak normal. Orang yang tidak normal punya kepala nggak? Punya tangan nggak? Punya. Banyak punya tangan, punya kepala kan? Dia punya full physically kan? Dia bisa ngomong nggak sama orang lain? Bisa. Rambutnya sama-sama hitam nggak? Iya kan? Berarti kan tidak kentara banget yang membedakan dia normal atau tidak, kecuali orang mengalami cacat secara fisik. Bisa kita lihat mungkin yang kakinya tidak ada atau tangannya tidak ada ya. Jadi tidak terlalu kentara tuh normal atau tidaknya. Itu nanti tergantung asesmen yang kita lakukan ya untuk kita mendalami apakah dia normal atau tidaknya. Oke, yang ketiga itu adanya keyakinan yang mengatakan bahwa keturunan itu menentukan orang itu mengalami abnormal atau tidak. Benar nggak keturunan itu menentukan orang abnormal atau tidak? 50-50, kenapa? Kalau misalkan orang tersebut punya keturunan tetapi semuanya dia tidak mendukung untuk melakukan hal tersebut, dia punya kemungkinan untuk tidak memiliki perilaku abnormal. Oke, benar sekali ya. Memang keturunan itu berpengaruh ya pada orang ini mengalami normal atau tidak. Tapi itu bukan 100% penentu bahwa dia akan mengalami perilaku abnormal juga ya. Oh mungkin buyutnya, kakeknya dulu mengalami skizofrenia. Terus dia sebagai cucunya dianggap karena keturunan dia skizo, dia akan skizo juga. Belum tentu ya. Tapi dia punya kerentanan, dia mempunyai kemungkinan untuk mengalami gangguan serupa. Tapi kalau seandainya dia berada pada lingkungan yang positif, maka kecil kemungkinan dia untuk menjadi gangguan yang serupa ya. Berarti lingkungan lebih berpengaruh dibandingkan dari keturunan. Tapi orang punya keturunan itu punya kerentanan. Dia mungkin lebih cepat ke-trigger aja dibandingkan orang pada umumnya ya. Sedikit saja pencetus bagi orang punya keturunan, dia akan bisa mengalami gangguan yang serupa. Tapi kalau berada pada lingkungan yang positif, lingkungan yang tidak toksik dia akan mampu menjadi orang yang normal. Paham ya? Keliru ya, nggak ada lagi ini anak psikologi yang bilang kalau orang yang punya keturunan itu juga pasti akan mengalami keturunan yang serupa. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, saya berharap teman-teman ini anak-anak psikologi sudah bisa menentukan mana perilaku yang normal atau tidak ya. Karena dari anak psikologi ini kan dianggap sebagai kayak paranormal ya sama individu ya, untuk mengatakan bahwa ini gangguan atau enggaknya ya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa menentukan mana dikatakan normal atau tidak. Perhatikan 5 perspektif tadi ya, sebelum mengatakan bahwa dia gangguan A, dia gangguan B ya. Dan teman-teman tidak boleh melakukan diagnosa terhadap diri sendiri, self diagnose ya. Nggak boleh langsung karena melihat kriteria ini kayaknya saya yang bagian unexpected deh, kayaknya saya begini deh. Belum tentu ya. Karena kalau teman-teman mendiagnosa, teman-teman sugesti diri sendiri kan untuk mengalami gangguan yang serupa ya. Bisa jadi gangguannya yang lain ya, atau mungkin malah menimbulkan gangguan yang dimaksud karena emang self diagnose tadi ya. Orang bisa sakit kepala tapi hidungnya sakit perut, hilang nggak sakitnya? Enggak kan? Nah jadi jangan self diagnose ya. Karena teman-teman beranggapan bahwa teman-teman abnormal tapi ternyata normal, akan salah pengobatan nantinya, akan salah treatment nantinya. Bisa dipahami? Oke, ada yang mau tanyakan? Tidak? Oke, baiklah jika tidak ada yang mau tanyakan. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Kita tutup mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran psikologi abnormal yang saya ampu. Semoga video ini dapat memberikan gambaran terkait pengajaran yang telah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dari sertifikasi dosen tahun 2025. Demikian yang dapat saya sampaikan.
pada kesempatan kali ini, apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Saya tutup dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.